Amin. Dan dengan kembali dengan selawat sampai saras seperti sedia kala bisa bertemu dengan semua saudara dan umat. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masalah kita. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Para khusus tuan rumah, yaitu yang kami tahu Ustaz Agus Munasikin dan semua perangkat desa tanpa terkecuali, para rekan-rekan sahabat-sahabat yang kami kenal di sini seperti Mas Wondo dan lain-lain, Mas Tony, macam-macam, semua santri-santri Bakar Musa, wabil khusus yang sangat kami hormati dan kami banggakan, yaitu tim relawan Lombok Timur. Tapi saya ngomong benar kalau Mas Wondo kan bisa lagi salam pertama aku masuk ini kan dari salam. Aku Jawa kan. Jawa untuk yang pulau Pasuruan. Isi pertama bikin ibu pulau teng pada dari salam. Karena saya ini pun kesel mungkin ya, pedal bambu kami. Niki dipari amanat saking Pak Munasikin, termasuk beliau sebagai penasehat di Bakar Musa. Mungkin menurut wong Hamid ini masih menurut wong Trate kecak Bakar Musa ya Trate. Loh, emang iya Mas aku dhisik kuwi pernah belajar Trate, karate macam-macam. Jadi ning kene semua keluarga aku tak anggap saudara. Jadi bahkan di Padepokan Trate itu yang membuat neko-neko aku gambar-gambar macam-macam karena aku suka seni. Anggap rumah saya juga tapi kok bisa sekarang jadi pengurus Bakar Musa di Ketua Dewan Pos Sumatera Selatan? Karena sebenarnya ada tuntutan. Waktu pertama gini loh, aku ada undangan dari pusat PDNU ya ke asrama haji Palembang. Jadi teman di sana, tahu nih. Terus sampean jalurnya kanang terakhir. Wah, lu terakhir yang itu loh. Sebagai paling agak yang itu, siapa kok neko-neko? Oh, dulu kesel. Dan itu cicit daripada mau asistenku. Itu kan aku kan. Itu aku kan.
baru orang sing ngomong malah suruh Pengkhianat gitu. bukan pengkhianat ya. Apa berdoa ya. Hati yang NU Pakar Nusa memang asli benar-benar. Memang keluarga pesilat yang masuk di dalam pandangan. Itu perlu diketahui. Di dalam NU itu ada bano-bano, termasuk namanya bano sedarah saya, sedarah. Itu kalau cewek-ceweknya biasanya matayan ya, matayan itu punya muslimah, bapaknya NU. Kalau pemuda yang udah masih kecil-kecil SD SMP itu ibnu ya, ibnu. Terus kalau menginjak dewasa itu mulai ansor, tentaraannya itu namanya bangser. Bangser itu di Nusantara termasuk tentara yang paling pertama sebelum TNI dan polisi. Yang memerdekakan Indonesia itu siapa? Ya termasuk tentara Bangser dan Abdul Mahtogi itu Bangser. Ya, masuk hukum. alhamdulillah. Terate Bangser masuk. Ya, anakku pertama itu terate anakku pertama. Ada orang? Oh, boten. Oh, masa? Kamu memang menunggui. Anakku pertama terate. Kedua, aku namanya Ahmed Bagus Naim sebagai ketua PAC. Nah, ngomong-ngomong masalah Pakar Nusa, ngomong karena sibuk di situ, ya. Pakar Nusa itu sami mawon bersarakan IPSI, berpayung di IPSI kan gitu. Dan ternyata pun demikian, memang ya alhamdulillah katanya kemarin itu ikuti Oku Timur termasuk pesilat Pakar Nusa bisa berhasil memborong emas dan perak yang kalau ngomong-ngomong emas jelas lanjutannya ke wilayah. Terus itu semua IPSI ya, Teratia macam-macam. Terus yang kok bisa yang dapat dari sana, masalahnya di sini anak-anak kurang berlatih, mau tak daftarkan di sini ya kalangan. Jadi ini nggak bisa. Sebenarnya diprotes sama ketua pengurus PC Pakar Nusa ya. Tapi karena bisa di BM ini Pakar Nusanya kalah padahal kalah terus menang sopai berdoa lah, berdoa puasa berdoa. Kalau usah terlalu fanatik keberhasilan. Terang-terangan aku nak bersikap itu bukan fanatik, tapi aku mengapresiasi berkagum karena pesilat Pakar Nusa adalah satu-satunya pesilat yang dibawa naungan NU, yaitu masuk ke dalam naungan NU yang tujuannya satu membela kedaulatan negara. Itu baik-baik, ya kan? Yang kedua yaitu menjaga hidup dan matinya para ulama, para masyayikh NU. Kalau andai kan aku itu ya Pakar Nusa dengan tinggal menang wae. Tidak ada gelut kancamu sebelah menang wae biar dia dilontok lagi. Nah, bagi kami itu pada kemenangan. Kok bisa kemenangan? Masalahnya bisa melawan hawa nafsu, bukan berarti anu. Jadi mas-mas di sini, aku yakin di sini banyak saudara-saudara kami dari Trate. Enak apa kerusakan macam, lapor orang aku, kaite ini ya akan macam, enak akan macam bui, akan macam, enak kalau ada kerusakan, rusak ada pelatih nonton dewi. Bisa Pakar Nusa cuma mengawal ulama, membela kedaulatan negara, memperjuangkan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah NU itu lihat ya. Dan yang lebih penting membina akhlakul karimah, jadi orang yang berakhlak. Nah, jadi pertama Pakar Nusa kalau mau latihan diwajibkan bersuci wudu ini. Kalau keduanya wasilaan para wali masal semua se-Nusantara karena termasuk penerus daripada perjuangan para wali, pesilatnya para wali. Nah, ada cerita waktu itu tahun 1986
itu ada semacam kegelisahan dari para kiai ulama Nusantara. Anak saya nanti boy, santri ya. Orang tua be. Sopo gede ini. Ngoten kata saya tegas dengan masalah ngaji sampai kakak macam kolam kan ibadah. Tadi baru sholat dilereni, tiga kali gak sematan dilereni masalah orang di luar NU masuk tak bisa. Harus masuk NU dia. Ada kan orang di luar dan masuk bagi katanya tadi jelas masuk NU. Masalahnya mana NU kan gitu. Jadi buka apa? Masa kau kuwi santri-santri Pakar Nusa boten anggota Mas, boten warga, boten napa namanya? Cara bahasa siswa boten. Santri, maksudnya semua partai, santri kan bermacam. Bahkan seragam pun bukan seragam lagi seragam. Nah, kan gitu. Memang enek aturan di ya. Mohon maaf kalau Pakar Nusa tetap tatib kalau tetap tatib. Kok bisa? Dia lebih banyak. Pakar Nusa dan nasional itu urutan kedua, terbanyak kedua. Memang aslinya itu bukan negara kan macam-macam ada. Karena kedua. Di Om Timur kurang lebih karena kami sebagai pembina salah satu pelaku di sini di DMR, di BCNO, di BC Pakar Nusa, kami sebagai Dewan Kos, ketuanya Gus Khalid, di Martabura, putranya Kiai Abu Khairi, Raden Abu Khairi. Kami di Dewan Kos, BC dan ketua di wilayah Sumatera Selatan. Di sini ada seperti Dewan yang masuk di wilayah Sumatera Selatan, Gus Apip. Nah, Gus Apip mantan ketua NU Sriwangi. Itu akhir-akhir ini terus ditarik sebagai Dewan Kos niku fungsinya sebagai penasehat coro bagian nyuruh ya, jadi fungsinya anak-anak Pakar Nusa akan macam kapan gue Pakar Nusa tak teluk langsung awal harus putus sekarang tak tarik aku bisa gitu ya awalmu seragam aturan Pakar Nusa dari Pakar Nusa nggak boleh bohong Pakar Nusa sedih boleh itu mungkin akhlak mencari mas sesuai kalau ajaran Pakar ya ini soal ini. Jadi secara otomatis kayak iso saya naik dewi. Sopo guru nih Pakar Nusa dulu. Guru nih Pakar Nusa yaitu masai NU. Andai kan Pakar Nusa itu termasuk kelakuan bejat ya, sesuai dengan ajaran NU, berarti mencoreng identitas masai NU. Kalau ini Mas Tio pelatih khusus pelatih tetap di wilayah DMR termasuk Kumalo ya, di Masjid Agung latihannya. Kok masjid yang penting itu masjidnya orang NU, bahkan andaikan sekarang bukan orang Wahabi macam-macam yang mendirikan negara NU. Pakar Nusa tetap bisa latihan di situ. Kalau di lembaga di Ma'arif memang kewajibannya menjaga lembaga Ma'arif. Pesantren memang gitu. Di pesantren di pondok semua menindaklanjuti tentang keluhan daripada masa-masa Nusantara dulu waktu itu di Pondok Lirboyo ya. Di Pondok Lirboyo itu ada keluh kesah gitu. Bisa pesantren sekarang ini nggak ada pelatihan bela diri atau biasanya karomah macam-macam ini bosnya karomah macam-macam. Kok bisa? Jadi dikumpulkan semua kiai Nusantara untuk untuk mengumpulkan para kiai pesilat Nusantara
yang dibawa naungan Nahdlatul Ulama untuk mendirikan pencaksilat khusus. Materi ini hampir sama Mas Mondo sebenarnya, borane sama. Nah, karena namanya pencaksilat itu gerakan asli silat orang Nusantara, diadopsi kan gitu. Kalau apa namanya selain teatral, karate macam-macam saya lupa. Jadi waktu itu Gus Maksum yang mempunyai, bukan Gus Maksum, semua para masyayikh sebenarnya yang mempunyai ide untuk mengumpulkan semua pesilat yang dibawa Nahdlatul Ulama, mari kita menyatu di dalam nama pencaksilat Pakar Nusa. Oh bisa namanya Pakar Nusa, diwajibkan untuk memakari nusa dan bangsa. Artinya kan ada apa-apa nusa bangsa itu berkewajiban untuk membela hidup dan matinya. Santri itu harus membela hidup atau mati, seperti Siwatutonto namanya Bung Tomo. Bung Tomo bukan orang apa-apa, termasuk dia sebagai santri. Santrinya siapa? Santrinya Basim Asari. Wah sudah tiba ya gitu, sebagai sesepuh Pakatula Trate nyata di Basim Asari, bahkan sebutan singkatnya ngajinya bahkan lebih dari itu nyatanya di bapaknya Basim Asari, Basim Beliau. Jadi Trate pun dia termasuk masuk dalam kategori pendirian ini ya Mas Mondo ya. Nah jadi nggak usah seudon, nggak usah dikatakan semua saudara. Trate adalah kakak kita adalah adiknya, mari kita menyatu. Ada kan di Jawa ada bejo lagi ini oknum maksudnya. Ada di luar untuk menghancurkan dua bersikap yang benar-benar satu dan dua terbesar itu. Yang satu Pakar Nusa, ada Trate, yang kedua Pakar Nusa. Di waktu timur orang Trate ini 50.000 ya gitu. Kalau Pakar Nusa mungkin kurang lebih 25.000 lah. 50.000 pun nggak Trate, Pakar Nusa 20.000 lah kan. Karya. Jadi Trate pun kami insya Allah semua kenal di jajaran kepengurusan DC. Kalau di wilayah nggak kenal. Tapi kalau Pakar Nusa, karena saya sebagai ketua Dewan Pos, ya insya Allah Sumatera Selatan kenal. Jadi ada apa-apa dengan ada Pakar Nusa, tolong laporkan bersama kami ya gitu. Nomor 2-nya, kami merasa bangga dengan tim relawan, terutama ketuanya, karena bisa menghubungi santri-santri Pakar Nusa ikut serta jadi tim relawan untuk membantu sama-sama sesama manusia ya yang bisa bermanfaat manusia. Sebagai pesan Rasulullah dulu ya. Khairun nas anfa'uhum linnas ya. Jadi sebaik-baik manusia yang bisa bermanfaat kepada orang lain. Jadi gini loh, Pakar Nusa itu Mas ya, Mas Ketua Relawan, memang misinya seperti itu, membantu. Jadi jangan ragu-ragu. Setiap ada kegiatan relawan, jangan sungkan, langsung aja. Alhamdulillah kami ada anak saya dihubungi kan waktu itu. Mas Bagus sama Pakar Nusa ya, memang saya termasuk orang 12 cuma masuk nggak tahu dulu pilihan masuk ke sebagai ketua harian, ketua PHC ya. Jadi dengan bangga hati kami, alhamdulillah ada yang memberitahu. Jadi inilah fungsinya Pakar Nusa, membantu menjaga apa namanya kemakmuran, menjaga apa ya kedamaian, bahkan ikut serta bahkan bisa berakhlakul karimah, itu tujuannya. Jadi sampai juga kalau tahu arah Pakar Nusa itu mau langsung aja ngomong sama aku. Ini malah dengan grup kesel karu-karuan. Siapa ini yang ke sektor dihapus? Kalau dihapus juga harus datang ke rumah. Tak beri peringatan kalau diterima, alhamdulillah. Kalau mau tobat, kalau nggak mau tobat, kami yang melepas ragamnya, kami yang melepas sarungnya atau bednya, karena bed itu bukan milik organisasi. Berarti Anda kan Pakar Nusa sudah pakai bed lagu lima ilah bilang, ada kehebatan, kekuatan macam-macam, kecuali pertolongan Allah itu nggak sarungnya.
falsafah Korea ada di. Jadi gak itu macam-macam bakal bisa. Sebenarnya. Repot bakal bisa. Dia nih mata lah dengan macam apa gitu. Gak usah direwangi pengujinya kalau dia gak ngomong. Sing penting bakal bisa khusus mentradisikan, mensiarkan, meneruskan perjuangan Rasulullah Jamaah dan intinya menjaga yaitu keharmonisan, bahkan menjaga semua masing-masing NU dimanapun berada. Lebih khusus lagi menjaga kedaulatan negara, lebih khusus lagi bertakwa kepada Allah, bakti kepada orang tua. Itu yang bakal dosa ya. Kalau mau latihan, tak wajib kan saling sama orang tua. Kalau nggak saling, balik. Datang di tempat pelatihan, saling sama pelatihnya. Kalau nggak saling, nggak usah latihan. Meskipun pelatihan itu kecil dari kamu harus saling. Jadi undangannya, kan gitu. Kalau enggak, berarti bukan tradisi para NU gitu. Kalau di luar nggak apa-apa namanya santrinya itu lebih besar dari latihan. Kemudian nggak bisa berarti kamu, tapi tempat latihan wajib. Mau latihan wasilah, tahlilan, semua karena itu santri wajib. Tahlilan itu wasilah kepada semua orang tua, semua guru, semua masyayikh. Mendoakan supaya kedaulatan negara tetap harmonis, tentram, berkah, khususnya di tempat latihan. Dan insya Allah tahun ngarep di sini mau dibuka ya Mas ya, ya. Nanti kalau ada apa-apa ya sampai seperti yang mana boleh ngomongin lah, kan gitu. Di tempat aku sudah yakin karena Pak Suhaimi sebagai di masa ya di PMR ya. Jadi insya Allah karena sekarang nggak ada kadernya di sini, anak kecil di tempat ada 3 ya minggu latihan di rumah ya nggak apa-apa tak terima. Tapi kalau memang latihan di sini karena jauh ada kadang faktor faktor macam-macam nanti kadang sebulan bisa sampai harus ditilihi ya Mas ya. Nah ini harus dijadwal. Jadi rame sing penting siji nggak usah kakek macam sopo sih gak itu. Jadi mengedepankan akhlakul karimah. Ya terakhir kami mengucapkan terima kasih kepada Sohibul Hajjah ya, Bapak Tito karena sudah mengundang kami, mendoakan kami bareng-bareng. Mendoakan Pak Wasiatur bareng-bareng. Mugi-mugi banyak budal selamat, enggak ada halangan suatu apapun, bisa sehat, cepat sehat seperti sedia kala, bisa bergaul dengan keluarga, bisa bertemu dengan teman-teman. Andaikan ada katanya tadi apa ya, nuansa dari gini tidak kan, anggaplah itu suatu apa namanya, anu lah kayak manuk ngoceh lah gini loh Pak. Sampai ya andaikan penghinaan celah dirasani wong difitnah wong ojo balas, kakek sing jelas sing hina pasti pintar sampai sing nyelek sampai itu dengan cililnya. Kami yakin berkahnya hilang terus kemana? Kesampaian dirasani, tapi sampai ikhlas. Tapi sampai nggak ikhlas, pada kaya itu berkah, pada unik berkah itu gosetan loh. Nomor 2-nya balik ngomong, hati-hati dari santri ya, di sisi itu dijaga. Gak usah merasa pinter, kata Sayyidina Ali, orang itu ilmu dan 3 tingkatan. Yang satu nomor pertama biasanya sombong. Wah aku harus baca ngaji, aku harus pondok, aku harus baca silat. Apa kayak di materi SD SMP materi di judul sombong. Tapi begitu ke tingkatan kedua mulai ada pasor karena buktinya itu wawasan guru-guru ini ada pasor lain. Ketika harus bisa, mas mondo, harus lulus, harus di sana, cara otomatis anak ternyata gak ada apa-apa. Ya. Ilmu dan dari Allah semua. Iya. Ibarat di air lautan, setetes tidak ada.
Laukan al-bakra mida dari kalimat Rabbi. Iya dah ya. Tidak bahwa qabla an talfada kalimat Rabbi walau cinta bimislihi ini dada. Kasih orang kan gitu. Jadi guna sebenarnya orang sokong itu ya. Jadi kalau memang kami ada kekhilafan dalam hal pembicaraan, dimana karena kami sebagai manusia yang sangat fakir ilmu dan nggak bisa apa-apa, jadi atas nama pribadi dan atas nama santri-santri kami bahkan saya apabila kurang sopan atau gimana, kurang apa ya, menghormati menghargai apa pas mas relawan apabila ya ketua apabila ada santri-santri kami yang membantu bilang gimana tolong nggak usah dimasukkan. Jadi andaikan kurang gini apa kurang sesuai dengan sampean, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi, tapi pesan pulau lain waktu kalau anda andaikan ada kegiatan lagi, tolong jangan cuma hubungi itu anak saya yang ini orangnya ya, namanya Ahmed Bagus Al-Fanahi. Anak itu yang kedua terlatih mau di Lirboyo di Tebuireng 12. Nah, siapa yang mau mendoakan anaknya di Tebuireng 12 kami antar. Masalahnya Tebuireng itu ada kalau 1000 mungkin yang bisa masuk 100. Gak bisa gitu. Masalahnya Tebuireng adalah tolak ukur pesantren di Nusantara bahkan yang diperhitungkan. Masalahnya pondoknya Mbak Sim Asari, ya, santrinya Mbak Khulil Bangkalan ya, termasuk Mbak Khulil. Monggo sing tadi ada pulang angkat pondok pesantren Tebuireng 12 itu Tebuireng 12 itu sebenarnya pusatnya di Jombang, tapi karena di sana mungkin terlalu meluang berlebihan, jadi ada cabang-cabang di Sumatera Selatan, ada di Jambi atau itu. Itu di Lampung di Pulau Bawah, di Sumatera Selatan belum ada. Jadi siapapun bisa sama. Kebetulan anak saya Gere Krati itu di sana sebagai pengurus, jadi insya Allah nanti tanpa seleksi langsung masuk. Kalau lihe bahasa Arabnya, lihe nahwunya, lihe alfiah sorobnya, alfiah ibriti, kata nahwulah, lihe bahasa Inggris, insya Allah. Nomor 2-nya, kalau pesantren seperti itu, jadi jenjangnya itu jelas. Kesini misalnya. Wah, kalau beasiswa biasanya ada ke Kairo, macam-macam luar negeri itu. Itu sekedar cuplikan di luar tema. Dari kami apabila ada kesalahan atau kekhilafan, kami sebagai manusia dhaif yang sangat kurang ilmu, sangat rendah, sangat terbatas, mohon maaf yang sebesar-besarnya kami akhiri. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.